Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sore dan malam hari khususnya. Saya akan buatkan tutorial terkait pengisian siswa tes tahun 2023 di PTN Cilacap. Khusus terkait pelaksanaan anggaran kota PKD. Pengisian untuk PAP, jadi mohon diperhatikan untuk pelaksanaan anggaran untuk saat ini. Dan untuk perencanaan sudah kami buatkan dari perencanaan pembangunan desa, visi-misi, kemudian sampai dengan RPJMDes. Ya, ini sudah saya ikut untuk tahapan terkait perencanaan bisa dilanjutkan atau sudah selesai lah ya, sudah bisa dilewati. Yang selanjutnya adalah terkait dengan penganggaran. Di penganggaran untuk masing-masing bidang silakan untuk masuk di kode wilayah masing-masing ataupun di desa masing-masing untuk belanja pembelanjaan kegiatan. Untuk paket sudah kami upayakan dapatkan paket semuanya, tinggal membuat RAP. Paket adalah untuk menguji anggaran yang mungkin berlebihan atau tidak sesuai dengan sumber anggaran. Kalau dia melenceng dari pagu ataupun dari kegiatan, maka RAP tidak akan bisa masuk. Jadi sudah terkunci di awal, itu sudah menggunakan data-data yang telah terkunci, sehingga untuk pembuatan RAP harus sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Itu terkait kegiatan atau pagu anggaran sudah kami buatkan, kemudian di pendapatan juga sudah. Kemudian kita tinggal di belanja atau RAP saya contohkan di kegiatan bidang 1. Ini 1 udah diupayakan udah ada RAP. Nanti kita buatkan sampel RAP yang menggunakan 2 sumber dana untuk kegiatan dari sumber ataupun sumber anggaran dari 2 sumber anggaran, misalkan dari PAD dan ADD ataupun PAD dari PHPR atau mungkin swadaya dengan bank provinsi dan lain-lain. Itu ada 2 sumber anggaran, sehingga untuk RAP-nya harus terpisah, tidak boleh digabung. Itu dari awal sudah terpisahkan, sudah dibuat paket namanya. Kita contohkan di bidang 1 kegiatannya adalah misalkan untuk yang 2 sumber dana. Untuk kegiatan, jangan lupa kunci awalnya adalah panjenengan harus membuat atau menyiapkan RAP-nya dulu. Tanpa RAP maka untuk menuntut tidak mungkin terjadi ataupun bisa. Harus modal awalnya adalah menggunakan RAP dulu di Excel ataupun di hard copy atau terprint. Coba kita akan lihat untuk anggaran masing-masing di APBDes. Kita coba di bidang 1 terkait RAP yang menggunakan 2 sumber dana.
kita coba untuk kegiatan 1403 di kode rekening 1403, ataupun kita masuk lagi di bawah lagi, yang lebih jauh lagi. Biasanya banyak menggunakan beberapa sumber anggaran ya. Nah, yang penting kita gunakan di salah satu bidang. Kita coba untuk kegiatan 1403. Oke, kita ini masih di order ini 1403. Kalau belum ada RAB ini, kita coba masukkan. Nah, ini secara kegiatan sudah ada. Di situ ada kegiatan untuk review RPJMDes atau di bidang 1. Kegiatannya adalah penyusunan dokumen perencanaan desa, RPJMDes, RKP dan lain-lain, DED dan lain-lain. Nah, itu di situ ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan untuk review RPJMDes dan yang kedua adalah kegiatan tahap penyusunan RKPDes. Itu 2 kegiatan yang kemungkinan itu menggunakan 2 sumber dana. Yang pertama adalah dari sumber dana PAD. Kita masuk untuk yang kegiatan pertama, review RPJMDes. Review RPJMDes, kita klik double, maka akan muncul ke subbidang ataupun RAB-nya dari subbidang ke RAB. Kemudian jangan lupa setiap masuk kita masukkan tambah dulu, kemudian kita buatkan kegiatan RAB-nya dengan lihat kelompok belanja, barang, pegawai, modal, dan ketertiban. Jika kita belanja diantaranya yang pertama adalah honor, maka dia akan masuk di belanja pegawai, ataupun siltap, dan seterusnya. Kemudian jika lauk masuk ke belanja barang dan jasa, ataupun misalkan ATK, SNAP, dan lain-lain, maka dia akan masuk di belanja barang dan jasa. Kemudian belanja modal adalah belanja berupa alat ya, alat untuk digunakan dalam proses kegiatan sarpras pelayanan desa, sarpras desa. Modal ada di situ, contohnya adalah modal pengadaan tanah, peralatan mesin, kendaraan, gedung bangunan, prasarana jalan, dan seterusnya. Itu adalah modal. Kemudian kita contohkan masuk di belanja barang dan jasa. Itu ada belanja barang dan jasa. Di RAB mungkin terkeras itu ada belanja untuk ATK. Di ATK misalkan kita masuk di belanja barang perlengkapan, di situ ada belanja alat tulis kantor. Oke, kita simpan. Di ATK kita masuk. Kemudian yang kedua, jikalau ada kegiatan di situ adalah belanja fotokopi, kemudian ada burner, itu masih di bidangnya untuk kegiatan adalah kegiatan belanja barang dan jasa. Kita kembali lagi ya, oke, kita kembali lagi. Nah, ini adalah yang pertama, belanja alat tulis kantor. Yang kedua masih dalam kode rekening yang sama, ada beberapa belanja kegiatan kode rekening belanja, kode rekening belanja. Ingat, kalau kode rekening bidang itu adalah di 1. Nah, itu 1 adalah bidang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. 1 untuk bidang 2 adalah bidang pembangunan atau sosial, bidang 3 pelayanan, bidang 4 pemberdayaan, bidang 5 terkait dengan tata kelola ataupun penanganan bencana desa dalam desa. Itu masih di kode belanjanya adalah 52101.
Kemudian ada kode belanja lagi, tuku ataupun belanja banner misalkan, atau fotokopi. Fotokopi tidak masuk di APK. Fotokopi terpisah, punya kode rekening belanja sendiri. Kita ambil contoh, kita tambah. Setelah kita tambah klik, maka kita akan klik kode di titik 3 ini. Kita masih di belanja barang dan jasa. Kemudian kita masuk di barang perlengkapan. Nah, itu ada alat tulis kantor, ada rumah tangga, belanja gas, penggandaan. Nah, ini ada cetak penggandaan. Misalkan kalau ada cetak penggandaan, kita masukkan saja pilih. Kita simpan lagi. Nah, itu ada dua kode rekening antara 52101 dan 52105. Ini dalam satu kode rekening belanja ataupun ya di belanja di kegiatannya. Jikalau masih ada kegiatan yang lain, misalkan belanja banner, atribut, kemudian belanja yang lain-lain, maka kita tambahkan dulu. Kita tetap tambahkan dulu masih di dalam kode rekening yang untuk belanja yang sama. Misalkan untuk perencanaan pembuatan dokumen perencanaan desa, yaitu diantaranya RPJMDes review, kegiatannya bisa review, RPJMDes membuka kembali tahapan RPJMDes yang belum terlaksana, kemudian langsung masuk di RAP, sehingga untuk kegiatan rencana pembangunan desa di tahun yang berjalan itu sudah masuk di RAP. Sehingga tahapannya ada dua. Pertama untuk review RPJMDes dengan kegiatan atas sosialisasi, mungkin mereview kembali, ada musyawarah, kemudian selanjutnya adalah tahap kedua terkait belanja ataupun pendokumenan RAPDes, bukan RPJMDes tapi RAPDes. Itu kemudian misalkan ada lagi ada belanja banner, kita tambah. Setelah kita tambah masuk ditambah, kita klik di kode ada titik 3 kuping di sini, kita klik. Nah, kita masuk lagi di belanja barang dan jasa, klik double bisa. Kemudian belanja barang perlengkapan, kita masuk tadi adalah belanja, mungkin tadi sudah cetak penggandaan, nanti ada konsumsi misalkan untuk rapat-rapat, kita pilih, kemudian kita simpan. Ini adalah kode rekening belanjanya 52106. Itu ada kode ATK, cetak penggandaan, belanja konsumsi. Nah, itu biasanya yang sering dilaksanakan dalam tahapan berkonsumsi, cetak penggandaan, dan alat kantor. Biasanya di situ tetap membeli, kita butuh adalah untuk burner. Kita tambahkan lagi di belanja barang dan jasa perlengkapan, kita cari untuk burner. Nah, di situ ada belanja banner garis miring umbul-umbul atau spanduk, ini bisa dimasukkan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini adalah kode-kode untuk kita melaksanakan belanja yang nanti kita alokasikan anggaran sesuai dengan RAP. Nah, misalkan ada alat tulis. Nah, kita lihat dulu untuk berapa sih sebenarnya anggaran itu, yang sebelumnya harus dibuka dulu ya. Kita kembali ke awal. Itu kegiatan adalah 1403. Nah, 1403. Nah, kita lihat berapa sih di RAP-nya tadi. Nah, kalau udah dengan otomatis pegang RAP. Kalau kita lihat di sini juga ada di kode rekening 14. Nah, di sub kegiatan 14 ini ya, di penyelenggaraan tata pajak, pemerintahan, perencanaan dan seterusnya. Kita lihat di 1403-nya. Nah, itu adalah ada uang di sini, adalah ada uang 6 juta. Nah, ada uang 6 juta di situ. Kemudian kita lihat ada berapa sumber anggaran di situ, maka kita klik untuk kode rekening 1403. Di situ ada
anggaran untuk dana desa itu sejumlah, ini dana desa ya, ini sejumlah 2.500.000 untuk review mungkin atau dana lain. Ada 2.500.000, kemudian ada satu lagi anggaran. Nah, ini ya tadi dari dana desa 2.500.000, dan kegiatan reviewnya RPJMdes ada 3.500.000 dari PAD. Berarti totalnya adalah 6 juta dari DD 2.500.000 dan dari PAD adalah 3.500.000. Itu kalau tidak ada RAB. Ini saya nggak punya RAB, cuman hanya untuk mentutorialkan saja, mencontohkan. Nanti silakan masing-masing persiapkan RAB-nya masing-masing. Kemudian kita kembali ke belanja yang tadi kita RAB-kan di bidang 1. Kemudian bidang 14. 142, 143. Nah, kita kembali lagi ke 1403. Nah, ini adalah anggarannya dari PAD ya, PAD. Kemudian ini dari DD. Kita cek saja, klik double, masuk di sana. Nah, kita masuk lagi ke RAB rinci. Nah, tinggal pembuatan barang belanja, barang-barang yang Anda butuhkan. Misalkan ada belanja untuk ATK banyak sekali, silahkan dimasukkan. Sebagaimana contoh saya tambahkan. Setelah masuk di RAB rinci, ini adalah nominalnya kosong. Nominal kosong karena belum terisi RAB rinci, cuma dia menggunakan atau rincian belanja-belanja uraian yang akan dibelanjakan. Tidak ada nominal uang anggaran. Maka kita masuk ke RAB rinci. Setelah masuk ke RAB rinci, jangan lupa langsung kita masuk ke tambah. Tambah itu adalah 1, itu adalah belanja apa yang kita beli dulu. Misalkan kita belanja untuk kertas APS ya, kertas APS berapa kira-kira, misalkan kita ada 5 frame ataupun bisa lebih. Kemudian harga satuannya adalah kurang lebihnya 53.000. Nah, ini otomatis adalah terkunci bahwa dia adalah menggunakan dana PAD. Nah, ini terkunci. Ini sudah tidak bisa rubah karena sudah dikunci dari awal. Maka tidak mungkin bisa berubah ataupun anggarannya bisa lari. Dia sudah menggunakan sumber anggaran dari PAD otomatis. Terkunci di situ. Kita belanja HVS 5 rim dengan satuannya Rp53.000. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lanjut, kita ada dana adalah 3.500.000. Kita tambah lagi, jangan lupa kita tambahkan. Misalkan belanja kertas sudah, kemudian kita belanja yang gede-gede saja, tinta printer. Ini adalah dari anggaran dari PAD. Misalkan kita ada 2 printer atau 3 printer, satu printernya itu memerlukan 4 atau satu setnya ada 4. Berarti kalau 3 printer kita memerlukan 4 kali 3, 12 botol. Taruhlah satu paketan 3 paket ini ya, satu paket adalah 4 tinta, adalah botol. Dan harga satuannya untuk umum ataupun SSH tinta itu kurang lebihnya di angka 95.000 sampai dengan 110.000 kalau tidak printer untuk Epson. Tapi kalau untuk tinta penerkanan itu masih di bawahnya, kurang lebihnya 65.000. Jadi jangan salah mengambil SSH karena tinta printer itu, makanya di situ tertulis tinta printer Epson. Kalau mungkin tinta printernya dari Canon mungkin di bawahnya lagi. Ini hanya untuk gambaran saja. Tetap panjenengan tetap menggunakan SSH yang ada per tahun 2023. Harga satuannya printer adalah 95. Itu yang
kita kalau beli di toko-toko yang gede. Kalau misalkan toko di standar kita biasanya beli di 100.000 sampai 105. Perhitungan pajak maka kita mengambil 110.000. Nah, itu kita bisa mengambil angka 110.000. Itu adalah untuk tinta printer. Kalau mungkin kita kebanyakan 110, kita coba di 105 nya saja, karena mungkin ini kita udah include dengan pajak. Jadi untuk harga adalah dari sana 95 ataupun 100.000 rupiah. Itu adalah untuk harga pajak. Itu adalah PAD. Kita simak lagi. Udah masuk nominal 1.525.000. Kita tambah lagi, misalkan setelah itu ada tinta printer, kemudian ada apa lagi untuk APK. Kita belanja stok map volume, kita belanja 5 pak ya, bukan hitungannya per BCS atau per biji. Satu paknya kurang lebihnya itu ada 17.500 ya, 17.500 ataupun kurang tahu ini ya, hanya sampel saja. Maka kita buat 21.500. Simpan, dan seterusnya itu nanti nyampe dengan sesuai dengan di RAPD Panjenengan ya. Kemudian ada cetak penggandaan, itu sesuaikan saja di RAPD Panjenengan, di RAPD masing-masing maksudnya. Kita masuk, ada mungkin kita membutuhkan 520 karena ini sessionnya adalah session belum banyak menggunakan fotokopi, karena ini tahapannya adalah tahapan untuk review. Jadi mungkin ada undangan, kemudian ada dan lain-lain lah contohnya. Masuk, itu sudah ada cetak penggandaan di situ, totalnya adalah 1.700.000. Kemudian ada konsumsi makan rapat. Ada konsumsi, ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Contohnya adalah belanja makan, ada misalkan beberapa kali kegiatan, misalkan review ini 3 kali kegiatan. Satu kegiatannya itu memerlukan 15 orang, berarti 15 kali 3 kegiatan itu 5 dus, itu secara hitungannya. Maka dia untuk belanja makan adalah 25.000 ataupun 20.000. Nah, kemudian setelah belanja makan otomatis ada belanja snack. Jadi sama, kemudian sama adalah 45 dus, rupiahnya adalah 7.500 ataupun 6.500. Karena kita menggunakan dana PAD. Kita simpan. Kita masih dikonsumsi, kita tambahkan saja misalkan butuh mineral, ada dus seharga 35.000. Kita sudah masuk di PAD nya adalah 3 juta. Nah, 3 juta berarti kurangnya adalah berapa ini? 3.320 ya kan? Ini secara belum saya menggunakan saya belum menggunakan data RAP nya, karena ini hanya untuk sampel saja, tapi kuncinya sama
RAP-nya meningkat. Kita coba untuk anggaran adalah 3.500.000. Sudah ada 3.320.000. Ini adalah masih sisa 180.000. Kita masuk di belanja untuk spanduk. Banner atau LS. Nah, kita simpan. Nah, setelah itu kita lihat di RAP-nya totalnya adalah 3.500.000. Ini adalah untuk anggaran dari pendapatan asli desa atau PAD, sumber dana PAD. Kita cek dengan ataupun kita klik di tombol cetak. Nah, dan kita lihat ini adalah RAP dari PAD. Ini dari PAD, sumber dananya dari PAD, ya, otomatis PAD. Jadi adalah 3.500.000. Sama nanti yang untuk dari DD-nya juga menggunakan RAP di kegiatan yang kedua. Itu yang dapat saya sampaikan atau untuk tutorial hari ini para pelaksana anggaran masuk di CPDS. Jangan lupa karena ini sudah terkunci. Jika kita menggunakan, kita contohkan saja, kita tambahkan ataupun kita lebihkan, di anggaran 3.500.000, misalkan kita ubah harga 182.000. Nah, masuk apa enggak? Ini tidak mungkin masuk. Ini sudah terkunci, ya kan? Kalau lebih sedikit pun tidak bisa masuk karena ini sudah terkunci di paketan awal. Dan kalaupun salah masuk ataupun dari anggaran yang salah masuk, misalkan ini harusnya untuk kegiatan anggaran PAD masuk di DD, ini juga tidak bisa. Tapi bisa pun itu nanti terus anggarannya terkunci di paketan awal. Nah, ini adalah otomatis terkunci, tidak bisa nabrak RAP yang telah direncanakan. Nah, maka kita kembalikan sebelumnya. Jadi sesuaikan dengan RAP masing-masing, kita ubah dulu, kemudian kita kembali ke rupiah yang telah ditentukan, kemudian kita simpan. Nanti otomatis masuk di RAP 3.500.000. Itu guys, monggo disimak dan dipelajari, belajar bareng-bareng, dengan juga belajar karena ini kewajiban dari pelaksana kegiatan untuk membuat RAP dan membuat RAP dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan, mengupayakan pengambilan anggaran dan sebagainya. Itu semuanya sudah ada di. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Kalau belum bisa silakan, masih kita banyak waktu untuk sharing-sharing, tanyakan saja. Ya, jangan menunggu bertanya, nanti kalau kembali bertanya otomatis biasanya sesuatu jalan ataupun malah tidak ada jalan dan mengumpulkan. Juga saya dapat kami sampaikan saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan jangan lupa tetap semangat sehat. Dari saya sekian dulu.